Presidensial threshold, kalau kita mengutip pernyataan yang pernah dikutip oleh Bambang Susatyo kalau saya tidak salah, itu justru berbahaya bagi politik Indonesia. Kenapa begitu? Karena untuk menguasai politik Indonesia katanya mudah. Tinggal dekati saja ketua umum partai politik, dan kalau satu partai politik nilainya 1 triliun, maka 9 triliun terlalu mudah dan murah untuk menguasai semua negeri yang luar biasa kayanya ini. Karena dengan ongkos 9 triliun itu bisa menentukan presiden, wakil presiden, bisa menentukan menteri-menteri, Kapolri, Jaksa Agung, dan lain sebagainya, termasuk menguasai semua resources yang ada di Republik ini. Terima kasih Ibu-Ibu dan Bapak-Bapak sekalian, Mbak Wiwi, Prof. Denny, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semua. Itu Mbak Wiwi senyum itu foto doang ya, kayaknya bukan manusianya lagi. oh manusianya ada. Ya, tadi sudah banyak disampaikan oleh Prof. Denny dan Prof. Wiwi ya. Saya biasa panggilnya Mbak Wiwi ya. Saya akan memulai dengan cara lain saja ya, biar agak berbeda ya. Mengenai klaim bahwa PT itu diperlukan, presidensial threshold itu diperlukan ya. Salah satu klaimnya adalah kalau nanti dihilangkan presidensial threshold, itu jumlah calon presidennya itu nanti banyak banget. Nah, kira-kira begitu ya. Respon saya pertama adalah, emang kalau banyak kenapa? Misalnya gitu ya tadi. Karena kita tahu bahwa konstitusi kita kan sudah mengunci itu hanya 2 putaran saja, 2-round system. Jadi kalau pada putaran pertama tidak ada yang memperoleh 50% plus 1 plus persebaran di daerah, provinsi ya, maka kemudian diadakan putaran kedua yang disebut dengan run off election. Banyak orang awam yang nggak paham nanti pemilihan presiden itu akan lama sekali berputar-putar. Nggak ada berputar-putar, tetap 2 putaran ya. Jadi run off election di antara 2 besar, berapapun jumlahnya, kalau tidak mencapai 50% plus 1, maka kemudian run off election, siapa yang menang, no matter berapa jumlahnya, yang penting terbanyak di antara 1 calon lainnya, maka dia terpilih sebagai presiden dan wakil presiden. Itu satu hal. Tetapi tidak mungkin banyak juga. Kenapa begitu? Karena kalau kita kembali misalnya pada persyaratan pasal 6A ayat 2 itu, bahwa pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pemilihan umum, maka untuk menjadi peserta pemilihan umum itu susahnya minta ampun. Sekarang misalnya itu harus diverifikasi setelah memperoleh badan hukum dari Kumham, harus diverifikasi memiliki semua kantor cabang di seluruh provinsi di Indonesia, 34 berarti. Kemudian di 75% kabupaten kota, di 50% kecamatan. Frankly speaking, 50% di kecamatan itu nggak pernah diverifikasi sebenarnya secara faktual. Karena kalau diverifikasi secara faktual tidak ada tenaganya, KPU kabupaten kota dan KPU pusat terutama. Karena itu sebenarnya verifikasinya cuma verifikasi administratif saja. Lalu kemudian juga kepengurusan perempuan. Karena itulah tidak heran kemudian pemilu terakhir kemarin hanya 16 partai politik yang lolos. Itu pun kalau governance pemilunya betul-betul ketat, belum tentu juga 16 partai politik. Tapi 16, oke lah 16. Tetapi ke depan kita bisa membuat sebuah rekayasa pemilu yang menurut saya jauh lebih bagus, jauh lebih baik untuk kemudian hanya menampilkan partai-partai yang berkualitas untuk menjadi peserta pemilu nasional. Nah, saya mengusulkan misalnya, sayangnya sudah post factum sekarang ini, jadi harus ada 2 kategori partai politik yang bisa mengikuti pemilu nasional. Pertama adalah mereka yang lolos parliamentary threshold. Jadi otomatis ikut pemilu berikutnya. Tapi kalau sekarang dibuat di dalam undang-undang pemilu yang baru ini,
maka pasti akan dibatalkan lagi karena post factum sudah ketahuan yang lolos itu 9 partai politik. Harusnya ketentuan itu tidak boleh post factum, jadi berlaku equal treatment untuk semua peserta pemilu. Ya oke lah, barangkali pemilu 2029. Jadi nanti peserta pemilu 2024 yang lolos parliamentary threshold otomatis akan menjadi peserta pemilu 2029. Sisanya dari mana? Sisanya adalah dari partai politik yang bisa menempatkan wakilnya minimal di misalnya 50% plus 1 kabupaten kota atau provinsi seluruh Indonesia. Karena itu konsepnya pemilu lokal dan nasional harus terpisah. Jadi pemilu nasionalnya memilih presiden, DPR dan DPD saja, dan itu wajib menurut MK. Sementara pemilu lokalnya memilih gubernur, bupati, wali kota, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten kota. Nah, tambahan partai politik yang bisa ikut pemilu nasional 2029 misalnya adalah mereka yang mampu menempatkan wakil di 50% plus 1 kabupaten kota, provinsi seluruh Indonesia di luar yang lolos parliamentary threshold tersebut. Jadi dengan demikian, partai politik itu akan terseleksi dengan sendirinya menjadi partai nasional dan partai lokal. Jadi kita tidak perlu lagi membuat verifikasi partai politik yang memakan uang banyak dan cenderung abal-abal juga ya. Sebagai contoh misalnya persyaratan 50% perwakilan di kecamatan tapi tidak pernah dilakukan. Itu satu klaim. Secara faktual bisa dibuktikan tahun 2004 ketika presidensial threshold itu menggunakan pasal peralihan, perlu diketahui bahwa tahun 2024 itu pertama kali Pilpres ada juga presidensial threshold-nya, yaitu 15% kursi dan 20% suara. Tetapi karena adalah Pilpres pertama kali, maka digunakan yang namanya pasal peralihan, yaitu 3% kursi dan 5% suara. Jadi kalau 3% kursi, ya harusnya bisa 30 calon, kira-kira begitu. Tapi kita tahu pada tahun 2004, peserta pemilihan presiden dan wakil presiden itu kalau tidak salah cuma 24 partai saja. Jadi kalau 24 partai tersebut, ya bisa, ingat waktu itu pemilihannya kan terpisah kan? Di antara 24 partai politik tersebut, yang lolos ke Senayan, saya kira waktu itu lupa, saya kurang lebih 16 partai politik saja. Nah, dari 16 partai politik tersebut, saya tidak tahu apakah lupa saya datanya, apakah mencapai 3% semua. Saya kira enggak semua 3%. Karena itu, maksimal mungkin cuma 12-13 calon saja yang bisa maju sendiri-sendiri. Yang lainnya harus berkoalisi. Tapi secara faktual, hanya 5 pasangan calon saja dari kemungkinan belasan pasangan calon yang akhirnya terdaftar sebagai peserta pemilihan umum presiden dan wakil presiden, yaitu pasangan SBY JK, pasangan Megawati berpasangan dengan Yusuf Hashim, kemudian pasangan Amin Rais berpasangan dengan Susiswono Yudhoyono, Wiranto berpasangan dengan Salahuddin Wahid, dan terakhir Hamzahas dengan Agung Gumelar. Ya. Jadi 5 pasangan saja, dan kita tahu bahwa walaupun 2 putaran, relatif pasca Pilpres tidak terbelah masyarakat seperti sekarang ini ya, dengan cebong, kampret, ya kan, kadrun, cebong, kampret, kadrun, apalagi ya, macam-macam ya, anti NKRI, anti Pancasila, khilafah dan lain sebagainya. Jadi jauh lebih sehat politiknya. Itu yang kedua. Yang ketiga, kalau saya melihat putusan MK, MK mengatakan bahwa yang namanya presidensial threshold itu diperlukan untuk penguatan sistem pemerintahan presidensil. Nah ini saya nggak habis pikir, tidak mengerti ya. MK menjadi analis politik jadinya seperti Mbak Wiwi ya. Padahal dia harus memutuskan berdasarkan hukum dan konstitusi. Dan kita tahu bahwa pasalnya jelas 6A ayat 2 itu ya, yaitu pasangan calon presiden dan wakil presiden diajukan partai politik dan gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pemilihan umum. Jadi constitutional standing-nya adalah
as long as Anda menjadi peserta pemilu dan menjadi peserta pemilu itu beratnya minta ampun seperti yang saya jelaskan tadi, maka Anda punya standing untuk mengajukan calon presiden dan calon wakil presiden. Itu standingnya. Dan kalau kita bicara tentang constitutional standing atau constitutional right ini, secara teoritis tidak boleh dihilangkan dalam peraturan di bawah konstitusi undang-undang. Jadi itu yang ingin saya jelaskan sebenarnya ketika saya bersedia mau menjadi ahli atas permohonan yang disampaikan oleh Prof. Denny dan teman-teman. Tapi rupanya tidak pernah diperiksa lagi terakhir. Karena MK rupanya sudah tidak mau berdebat lagi ya. Jadi tidak heran kadang-kadang Rocky bilang MK menunggu sinyal istana untuk memutuskan sesuatu ya. Nah, ketika MK mengatakan penguatan sistem pemerintahan presidensil, oke lah, MK mengatakan bahwa dua hal yang bisa menjadi prasyarat penguatan sistem presidensil adalah satu, penyederhanaan partai politik, dan yang kedua adalah dukungan signifikan calon presiden terpilih. Yang kedua-duanya bisa dibantah. Kenapa begitu? Kalau kita bicara penyederhanaan partai politik, nothing to do dengan presidensial threshold. Apa hubungannya presidensial threshold dengan penyederhanaan partai politik? Karena penyederhanaan partai politik itu paling berpengaruh adalah masalah parliamentary threshold. Kemarin 16 partai politik ya yang saya bicara penyederhanaan partai politik di parlemen ya. Yang terjadi adalah dari 16 itu kemudian 9 bisa lolos ke parlemen. Nah, orang mengatakan karena parliamentary threshold-nya masih rendah yaitu cuma 4,5%. Saya setuju dengan angka maksimal 5% karena kalau terlalu besar nanti banyak suara yang hilang juga. Artinya, kalau kita mau melakukan rekayasa penyederhanaan jumlah partai politik di parlemen nasional, maka angka parliamentary threshold-nya yang mungkin bisa dinaikkan sampai 5% atau 5,5%. Dan itu signifikan memotong jumlah partai politik. Apalagi kemudian partai politik yang baru misalnya tidak ujuk-ujuk boleh ikut pemilu nasional misalnya. Harus ikut pemilu lokal dulu. Nah, ini juga disinsentif bagi petualang-petualang baru untuk membentuk partai politik, tiba-tiba jadi bubble gum dan tiba-tiba ikut pemilu. Jadi dia harus betul-betul menjadi partai yang dari bawah. Ini yang saya kira yang erat kaitannya dengan penyederhanaan partai politik. Yang kedua, mengenai dukungan signifikan presiden dan wakil presiden di parlemen, menurut saya juga tidak beralasan. Karena kenapa? Karena yang namanya koalisi bisa dibentuk sebelum pemilihan, sebelum terpilihnya presiden, tapi bisa juga dan sangat signifikan dibentuk setelah pemilihan presiden. Kita ingat misalnya, bahkan ketika menjelang putaran kedua, kalau presidennya harus putaran kedua. Sebagai contoh misalnya, Pilpres tahun 2004 dan 2009, ketika terjadi putaran kedua, kita tahu mereka yang kalah kemudian mendukung mereka yang tersisa di putaran kedua. Dan itu saya kira wajar-wajar saja. Bahkan untuk Presiden Jokowi pada tahun 2014 kemarin, sesungguhnya dia didukung oleh jumlah partai yang lebih sedikit dibandingkan Pak Prabowo. Karena pada waktu itu dia hanya didukung oleh 4 partai, Prabowo didukung oleh 5 partai, dan 1 partai tidak jelas dukungannya tapi lebih cenderung Prabowo, yaitu Demokrat. Tapi ketika, dan tidak heran pada waktu 2014, semua pimpinan MPR dan DPR dikuasai oleh koalisi Merah Putih yang dipimpin oleh Gerindra dan Prabowo. Tetapi hanya bertahan 1 tahun saja. Tahun 2016 koalisi itu pecah dan semua ikut gerbong pemerintahan. Karena seperti biasanya partai-partai politik kan maunya ikut yang menang. Kalau ikut yang kalah ya agak aneh sesungguhnya. Maka satu demi satu rontok KMP, PAN ikut Jokowi, kemudian lalu kemudian P3 ikut Jokowi, bahkan partai yang besar seperti Golkar ikut juga akhirnya Jokowi. Karena itu terjadilah koalisi yang sangat besar di pemerintahan yang kemudian berlanjut dengan pemilihan presiden 2019 dan terpilihnya Jokowi lagi, di mana topangan partainya jauh lebih besar lagi karena ternyata Partai Gerindra pun ikut dalam koalisi pasca terpilihnya Jokowi. Jadi tidak benar kalau mengatakan bahwa presidensial threshold itu untuk menyederhanakan partai politik dan kemudian memastikan
dukungan yang signifikan, dukungan yang lebih besar agar efektivitas sistem presidensial bisa berjalan. Malah sebaliknya, presidensial threshold, kalau kita mengutip pernyataan yang pernah dikutip oleh Bambang Susatyo kalau saya tidak salah, itu justru berbahaya bagi politik Indonesia. Kenapa begitu? Karena untuk menguasai politik Indonesia katanya mudah. Tinggal dekati saja ketua umum partai politik, dan kalau satu partai politik nilainya 1 triliun, maka 9 triliun terlalu mudah dan murah untuk menguasai semua negeri yang luar biasa kayanya ini. Karena dengan ongkos 9 triliun itu bisa menentukan presiden, wakil presiden, bisa menentukan menteri-menteri, Kapolri, Jaksa Agung, dan lain sebagainya, termasuk menguasai semua resources yang ada di Republik ini. Tidak perlu juga 9 triliun, mungkin cukup 6 triliun saja, yaitu mengacu kepada partai-partai politik yang saat ini ada di istana, 6 partai politik, dan kemudian ada 3 partai politik di luar istana yang kalau dijumlahkan jumlah suaranya hanya 22% kursi. Artinya hanya bisa 1 pasangan calon. Maka kemudian kalau oligarki istana kemudian tetap kompak sampai 2024 dan dipertahankan presidensial threshold 20% kursi dan 25% suara, maka ya terjadi akan 2 pasangan calon lagi. 6 partai politik mengusung 1 calon, itu koalisi istana, dan 3 partai politik yang tersisa tidak bisa mengajukan lebih dari 1 calon. Maka kita akan berhadapan lagi pola yang sama seperti 2019. Nah, itulah sebabnya saya termasuk orang yang sangat mendukung kampanye untuk menghilangkan presidensial threshold. Saya heran dengan ketua-ketua umum partai yang tidak berpikir untuk politik Indonesia jangka panjang, hanya berpikir politik jangka pendek dan keuntungan singkat seperti ini. Karena itulah menurut saya kampanye untuk menghilangkan presidensial threshold itu harus dilakukan sejak sekarang. Dan unfortunately, rancangan undang-undang pemilu yang saya baca, pasal 178, itu masih mencantumkan presidensial threshold. Partai-partai yang pernah berdialog melalui webinar ini, misalnya seperti PAN dan PKS, menyatakan akan berusaha keras menurunkan angka presidensial threshold sebagaimana ambang batas parlemen atau parliamentary threshold, yaitu 4,5%. Artinya mereka hanya memikirkan nasib mereka saja, tidak berpikir mengenai konsep, ya kan? Ya, tidak berpikir mengenai konsep. Maksudnya adalah semua partai politik yang 9 itu bisa mencalonkan diri. Padahal by konsep tidak begitu, bukan permasalahan tinggi dan rendahnya, tetapi presidensial threshold itu sendiri dari sisi konsep lemah, bertentangan dengan konstitusi. Kalaupun MK ya mengatakan misalnya konstitusional dan itu open legal policy, maka saya mengatakan pernyataan itu bisa dibantah menurut saya ya, karena seperti yang disampaikan Prof. Denny tadi, saya juga menyimak, open legal policy itu paling tidak 2 hal harus dipenuhi. Pertama, ketentuan di dalam konstitusinya itu tidak jelas, tidak tegas, tidak ekspresis verbis. Tapi kalau sudah ketentuannya sudah jelas, ya tidak bisa lagi dikatakan open legal policy. Itu kan sudah jelas bahwa yang bisa mengajukan itu adalah partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum. Sebelum pemilihan umum. Tidak ada lagi yang bisa kita tafsirkan dari kalimat itu. Yang kedua, memang konstitusi itu sendiri yang memerintahkan untuk mengatur lebih lanjutnya ya syarat-syaratnya ke dalam peraturan di bawah konstitusi, dan ini kan tidak terpenuhi sebagai sebuah open legal policy. Karena itu saya setuju pendapat yang mengatakan itu adalah closed legal policy. Ketika Presiden Jokowi terpilih, saya segera men-tweet 2 hal. Pertama, segera hapuskan presidensial threshold. Yang kedua, segera dibentuk tim pakar yang less politik untuk membangun lagi struktur ketatanegaraan kita lebih kokoh lagi. Kita mengevaluasi Undang-Undang Dasar 45, mengevaluasi lagi undang-undang pemilu termasuk undang-undang politik termasuk undang-undang pemilu. Ternyata alhamdulillah tidak didengarkan usul seperti itu ya. Karena kita tahu akhirnya pemerintah tidak
tidak terlalu tertarik untuk membangun fundamental ketatanegaraan kita yang lebih solid lagi, ketimbang menyelesaikan masalah-masalah jangka pendek. Dan kita kemudian diserang COVID-19, ya, pembangunan infrastruktur yang terancam tidak bisa berlanjut karena hutang makin menumpuk, dan untuk mendapatkan hutang kembali relatif tidak mudah, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Ke depan, saya kira jalan kita tetap dua, tetap mendesak partai-partai untuk menghapuskan ketentuan presidensial threshold semaksimal mungkin, dan yang kedua ya tetap mengajukan lagi judicial review ke Mahkamah Konstitusi, karena nanti kan akan ada undang-undang baru. Jadi paling tidak objeknya itu baru. Nah, walaupun kemudian MK mengatakan harus ada alasan konstitusional baru atau argumentasi yang baru, tapi paling tidak objeknya baru. Dan tidak ada halangan juga bagi MK untuk berubah sikap atau berubah pendirian. Jadi sebenarnya tergantung MK saja. Kalau dia mau berubah sikap dan berubah pendirian karena melihat kondisi situasi yang ada, itu sah-sah saja. Karena dalam sebuah putusan misalnya tentang judicial review sumber daya air, MK mengatakan kalau kondisinya tidak sebagaimana yang dibayangkan MK, maka balik lagi ke MK dan kami akan batalkan undang-undang sumber daya air. Maka kita akan bisa mengatakan presidensial threshold ini dalam praktiknya tidak seperti yang dibayangkan MK yang mulia itu, yaitu mengenai penyederhanaan sistem partai politik dan kemudian topangan yang kuat bagi pemerintahan, atau dalam kata lain memperkuat sistem presidensil. Ternyata secara faktual presidensial threshold hanya digunakan oleh free riders, ya, oleh cukong-cukong politik untuk menguasai partai politik. Saya katakan ada kartel yang bekerja untuk memastikan hanya dua pasangan calon saja yang bertanding di Pilpres baik 2014, 2019 maupun 2024. Saya kira itu saja teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe ya.